Discord. Sabar. Wis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali Waalaikumsalam di sini akan warahmatullahi wabarakatuh. menjelaskan proyek kita yaitu sistem OOP yang berstudi kasus sistem pemilihan DEMA secara online. Yang pertama akan diterangkan oleh saya sendiri, Muhammad Jibril dan Arif Yandi. Gambaran umum diagram. Diagram ini merupakan kelas diagram UML dari sistem pemilihan DEMA yang dirancang menggunakan konsep Object Oriented Programming atau OOP. Diagram ini menunjukkan struktur kelas, atribut metode setiap kelas, hubungan antara kelas seperti inheritance dan association. Tujuan dari desain ini adalah agar sistem pemilihan menjadi terstruktur, mudah dikembangkan, dan aman. Lalu penjelasan kelas utama, kelas main. Kelas main merupakan titik awal program. Metode main digunakan untuk membuat objek, menjalankan alur sistem, memanggil proses voting melalui voting service. Class ini tidak menyimpan data, hanya sebagai pengontrol alur. Terus class user. Class user adalah superclass atau kelas induk, yaitu berisi atribut, ID, nama, email, password, method, login, dan logout. Kelas ini menjadi dasar bagi kelas admin dan pemilih, karena keduanya sama-sama merupakan pengguna sistem. Lalu kelas admin. Kelas admin merupakan turunan dari user. Fungsi admin yaitu menambahkan pemilih, menambahkan kandidat, melihat hasil voting, dan admin tidak ikut melakukan voting, hanya mengelola sistem. Lalu ada kelas pemilih. Kelas pemilih juga merupakan turunan dari user, yaitu yang berisi atribut tambahan, prodi, status vote, metode utama, yaitu pilih kandidat. Atribut status vote berfungsi untuk memastikan bahwa setiap pemilih hanya bisa memilih satu kali. Lalu yang ketiga akan dijelaskan oleh teman saya. Teman. Oke, selanjutnya yaitu ada kelas kandidat. Jadi kelas kandidat itu merepresentasikan peserta pemilihan dengan atribut yaitu ID, Dan mic mateni dan. Mic pateni. jumlah suara dengan metode tambah suara menambahkan suara kandidat. Kelas ini berhubungan langsung dengan proses voting. Selanjutnya kelas ketua dan wakil. Kelas ketua dan wakil merupakan turunan dari kelas kandidat yang berisi atribut tambahan berupa periode. Hal ini menunjukkan bahwa ketua dan wakil adalah bentuk khusus dari kandidat menggunakan konsep inheritance. Dan selanjutnya ada kelas voting service. Di voting service berfungsi sebagai service layer atau pengelola logika bisnis dengan metode berupa proses voting pemilih kandidat, hitung hasil. Kelas ini juga menghubungkan pemilih dan kandidat, memisahkan logika bisnis dari data. Ini membuat sistem lebih rapi dan modular. Oke, selanjutnya akan diterangkan oleh teman saya. Lalu hubungan antar kelas, konsep OOP, inheritance, digunakan pada user, yaitu admin dan pemilih, kandidat, yaitu ketua dan wakil. Tujuannya agar kode tidak berulang dan lebih terstruktur. Association terjadi antara voting service dengan pemilih, voting service dengan kandidat, artinya kelas tersebut saling berinteraksi dalam proses voting. Dependensi terjadi ketika pemilih menggunakan objek kandidat saat memilih. Dependensi bersifat sementara dan hanya saat proses voting berlangsung. Yaitu lalu ada alur proses voting. Pemilihan user pemilih melakukan login. Sistem akan memanggil voting service. Lalu user atau pemilih memilih kandidat. Sistem mengecek status vote. Jika belum memilih, suara akan ditambahkan. Jika sudah memilih, voting akan ditolak. Admin melihat hasil voting. Lalu admin melihat hasil voting, lalu alur ini menjamin keadilan dan kepada pemilihan. Lalu yang terakhir kesimpulan.
Diagram ini menunjukkan bahwa sistem pemilihan DEMA menggunakan konsep OOP secara lengkap. Memiliki struktur yang jelas, dan diagram ini aman karena membatasi satu pemilih satu suara. Dan diagram ini mudah dikembangkan ke sistem berbasis web atau mobile. Oke, sekian. Terima kasih dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aman ya? Selanjutnya engkau urung gitu tutup. Lah, kocak ini. Lanjut. Orang, lanjut. Lanjut. Lanjut apa anjir, ganti. Wasit. Orang bong. Kedek telu lho. Untuk kursi jitok anjir. Oke. Yuk, mulai. Wis, Cok. Lalu selanjutnya Entity Relationship Diagram atau ERD digunakan untuk menggambarkan struktur basis data pada sistem pemilihan DEMA. ERD ini menunjukkan entitas, atribut, serta hubungan antara tabel yang saling berkaitan untuk mendukung proses pemilihan. Lalu ada penjelasan setiap entitas. Entitas user menyimpan data dasar seluruh pengguna sistem. Atributnya di antara lain ada ID user sebagai primary key, nama, email, password, role. Atribut role digunakan untuk membedakan apakah user tersebut berperan sebagai admin atau pemilih. Entitas admin menyimpan data khusus admin yang beratribut ID admin sebagai primary key dan ID user sebagai foreign key. Relasi ini menunjukkan bahwa admin merupakan bagian dari user dan memiliki hak akses khusus dalam sistem. Lalu entitas pemilih menyimpan data khusus pemilih yang beratribut ID pemilih sebagai primary key dan ID user sebagai foreign key. Lalu entitas kandidat menyimpan data kandidat DEMA yang beratribut ID kandidat sebagai primary key, nama, visi, misi, jenis, ketua atau wakil, periode. Entitas ini menjadi pusat dari proses pemilihan karena menerima suara dari pemilih. Entitas voting menyimpan data transaksi pemilihan yang beratribut ID voting sebagai primary key, ID pemilih sebagai foreign key, ID kandidat juga sebagai foreign key. Entitas itu juga berfungsi untuk mencatat siapa memilih, siapa dan kapan voting itu dilakukan. Ya, selanjutnya. Lalu selanjutnya yaitu ada penjelasan relasi antar entitas. Yang pertama itu relasi user dengan admin. Relasi 1 ke 1. Artinya satu user hanya bisa menjadi satu admin. Admin pasti berasal dari data user. Selanjutnya itu relasi user dengan pemilih. Satu user hanya bisa menjadi satu pemilih. Data pemilih tidak bisa berdiri sendiri tanpa user. Selanjutnya yaitu ada relasi pemilih dan voting. Satu pemilih hanya boleh melakukan satu voting. Aturan ini menjaga keadilan dalam pemilihan. Lalu ada relasi kandidat dan voting. Yaitu satu kandidat dapat menerima banyak suara. Setiap voting hanya memilih satu kandidat. Selanjutnya ada relasi admin dengan kandidat. Yaitu admin dapat mengelola banyak kandidat. Kandidat didaftarkan juga oleh admin. Selanjutnya itu keterkaitan ERD dengan UML. ERD ini merupakan lanjutan dari desain UML. UML digunakan untuk desain sistem dan kode program.
IRD digunakan untuk desain basis data. Keduanya saling mendukung agar sistem berjalan dengan baik. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Silakan, Mas. Baik. Teman saya. Selanjutnya kita singkat. Itu user login ke sistem. User berperan sebagai admin atau pemilih. Admin mengelola data kandidat, pemilih melakukan voting. Data voting disimpan di tabel voting, hasil pemilihan dapat ditampilkan. Oke, yaitu sekarang kesimpulannya. Ya. Dengan IRD ini, sistem pemilihan DEMA memiliki struktur data yang jelas, menjamin integritas data, mencegah pemilih melakukan voting lebih dari satu kali, siap diimplementasikan ke dalam database relasional. Wassalam. Yuk gari kowe share screen tentang sing kayak Ya, wis mulai. Gas. Oke, baik. Berikutnya kita akan menjelaskan tentang codingan kita di main Java. Oke, saya akan menjelaskan di main Java. Class main adalah titik awal program. Ini. Lalu, ini adalah untuk membuat objek admin. Lalu di bawahnya adalah membuat objek pemilih. Nah, terus yang ini untuk membuat kandidat. Nah, selanjutnya membuat service voting. Ini nih. Dan ini untuk pemilihan sistem yaitu atau proses sistem. Ini misalkan ditolak karena sudah voting, jadi sudah tidak bisa voting lagi. Terus yang terakhir dari main Java adalah admin melihat hasil voting. Nah, ini untuk admin ya, supaya bisa melihat hasil voting. Oke, berikutnya saya akan menjelaskan di admin.java. Kelas admin mewarisi kelas user. Konstruktor admin, ini adalah konstruktor admin untuk memanggil konstruktor user. Metode untuk menambah pemilih. Nah, lalu ini metode untuk menambah kandidat. Terus yang terakhir, metode untuk melihat hasil voting. Ini. Oke, berikutnya kita akan menjelaskan tentang user.java oleh teman saya. Oke, jadi di kelas user adalah di sini adalah letak dari superclass atau induk. Semua jenis user mewarisi kelas ini. Di bawahnya itu terdapat atribut umum user, ada ID, nama, email, dan password. Lalu ada konstruktor user. Di sini ini ya sama, ini kan konstruksinya berisi tentang atribut juga. Lalu ada metode login. Ya, untuk login. Lalu di bawahnya itu ada metode logout. Ya, selanjutnya ya kita ke voting service. Jadi di kelas voting service ini berisi tentang logika bisnis voting. Di bawahnya itu ada metode memproses voting. Nah, di sini ada itu untuk proses pemilih kandidat. Di bawahnya itu juga ada metode untuk menghitung dan menampilkan hasil voting. Ya, seperti itu ya. Baik. Sekarang akan menjelaskan ketua.java. Oke, yuk. Ya, selanjutnya itu kelas ketua. Kelas ketua adalah turunan dari kelas kandidat ya di sini ya. Di Oke ya bawahnya guys itu ya. ada juga konstruktor ketua yang berisi itu ada ID, nama, visi, misi, dan periode. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya lagi, Askar, di tab.java. Scroll. Nah, di sini membuat kelas kandidat untuk menyimpan data kandidat DEMA. Ini public class, menyimpan ID, nama, visi, misi. Nah, lalu ada konstruktor kandidat. Awas ketutupan, Sok. Yang terdiri dari ID, nama, visi, dan misi.
Lalu di bawahnya ada metode untuk menambah suara. Lalu yang di bawah lagi ada getter untuk nama kandidat. Nah, di bawahnya yang paling bawah sendiri ada getter untuk jumlah suara. Terus Baik, SKP urung Sudah. Silakan ke user. Baik, itu adalah codingan dari kita tentang mengenai sistem OOP mengenai studi kasus pemilihan Dewan Mahasiswa secara online. secara Terima kasih otomatis. adalah output. dan Output, berikut adalah output. outputnya, Pak. Nah, Nah, ini ya, begini ya. Jadi prosesnya itu Budi berhasil login. Pertama itu login dan kedua Budi memilih kandidat di sini ya, Budi. Lalu pemilih sudah melakukan voting, ya Budi Yaitu melakukan voting, ya Budi Budi. logout dan admin itu melihat hasil voting. Nah, di Nah, sini Lalu Budi ditampilkan. mau voting, ya misalkan Budi mau voting Andi, jadi itu bertambah 1 suara Andi. Cinta kosong. Cinta kalah. Cinta kalah. ya, Ya. saya mau voting. Ya, Ya, itu output dari hasil codingan kami. Ya. penjelasan dari tugas OOP. Sekian dari kelompok kami. Bila ada salah kata, Wabila- kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeay. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh.